Hari ini kita melanjutkan pengajian kita. Sebagaimana saya sering menyampaikan di awal majelis bahwa ini bukan pengajian tafsir dalam arti yang kita fahami. Biasanya pengajian tafsir itu ada kitabnya. Tapi karena saudara-saudaraku ini latar belakangnya kan beragam ya. Jadi kita mengaji Al-Quran, belajar ya. Belum sampai pada derajat kita belajar tafsir secara khusus ya. Tapi mudah-mudahan ini anak tangga yang pertama untuk kita semua. Hari ini ayat ke-93 dari Al-Baqarah. Tadi dengan suara yang merdu sekali Al-Qari membaca, dan saya kalau melihat ya qori-qori kita membaca Al-Quran itu semua anggota badannya itu bergerak. Jadi ini memang juga yang dijelaskan oleh para ulama kita ya, bahwa kalau kita berzikir membaca Al-Quran ya, itu semakin banyak anggota badan kita yang terlibat, maka semakin afdal. Karena itu kalau bapak-bapak saudara pergi misalnya ke Kairo ya, ke Mesir sana, itu lihat tarekat tasawuf. Ketika mereka berzikir ya, sampai bergerak badannya semua. Bergerak badannya. Bahkan sampai ada yang berdiri gak tahan terus dia sampai berputar gitu. Ayo fadal. Karena memang kata Imam Nawawi ya, bahwa semakin banyak al-udhu ya, anggota badan kita ini bergerak ikut di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin afdal dan semakin baik. Walaupun memang ada orang-orang juga yang memilih untuk berzikir dalam diam dan tenang, enggak masalah juga. Tapi kalau kita melihat ada orang yang misalnya la ilaha illallah, la ilaha, jangan kita remehkan. Yang apalagi kita salahkan. Karena itulah cara dia untuk mengikutkan segenap anggota badannya. Tidak hanya mulutnya yang bersuara, tapi juga badannya ikut bergerak. Kenapa? Karena kelak di akhirat, bapak-bapak saudara sekalian, semua anggota badan kita ini akan bersaksi. Jadi kalau anggota badan kita ini bergerak ketika kita berzikir, dia juga akan bersaksi. Saya ini bergerak dulu ya Allah. Orang ini menggunakan saya, menggerakkan saya itu bukan hanya buat cari rezeki, tapi ketika berzikir kepadamu juga saya ikut bergerak, saya ikut berlalah-lalah. Itu tuntunan dari para ulama. Sehingga kalau misalnya kita merasa ya, orang-orang beda-beda ya. Karena itulah di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang diajarkan kita itu zikirnya. Adapun caranya ya, yang lebih cocok kayak apa? Apakah diam zikir bil qalb saja gitu ya, atau dengan mengeluarkan kata secara terang ya, supaya lidahnya juga nanti ikut bersaksi, atau lebih dari itu bahkan sampai badannya juga bergerak ya, supaya bahunya apa semua ikut bersaksi. Nah itu diserahkan kepada kita. Makanya kita belajar Islam itu juga harus tepat menempatkan segala sesuatu. Kalau ada perintah yang terperinci, maka sesuai dengan perincian itu. Dan perincian itu kata ulama juga ada dua macam. Ada yang perincian itu lit tahdid, artinya pembatasan, gak boleh dilewatin. Ada juga lit tamsil, perumpamaan. Apa contohnya lit tahdid? Misalnya jumlah rakaat sholat. Itu contohnya sudah ditentukan oleh Rasul. Jadi Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka diberikan teladan langsung dengan perbuatan oleh Nabi. Maghrib 3 rakaat. 3-nya itu bukan contoh tapi pembatasan.
maka nggak bisa ditawar. Atau tidak bisa dilebihkan juga. Ini tanggung nih, kok maghrib cuma 3 tambah jadi 4, nggak bisa. Karena itu tahdid, tauqif. Itu adalah bilangan yang merupakan pembatasan. Tapi ada juga Nabi SAW menggunakan bilangan bukan untuk pembatasan, tapi untuk lit tamsil, yaitu untuk contoh. Misalnya, ketika kita selesai sholat, Rasulullah SAW mengajarkan, ya, baca tasbih 33 kali, baca takbir 33 kali, baca tahmid 33 kali, lalu sempurnakan sekali dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada disebut 33 kali di sini. Tapi 33 ini bukan statusnya sama dengan 3 rakaat itu. Artinya apa? Kalau misalnya masih punya waktu, selesaikan yang 33 itu, 33, lalu selesaikan sesuai tuntunan Nabi, lalu setelah itu mau bertasbih lagi, gak apa-apa. Jadi jangan, kalau ada orang misalnya habis sholat, setelah zikir yang dicontohkan oleh Nabi misalnya, lalu kemudian dia menambah dengan bacaan-bacaan baik, lalu jangan, Pak, jangan dong. Kan Rasulullah SAW hanya 33 kali, kok Bapak sampai 100? Gak boleh gitu. Karena bilangan jumlah itu bukan untuk pembatasan. Ini bisa kita ketahui kalau kita belajar agama, ya, dengan benar. Jadi nggak setiap angka itu pembatasan. Ada yang merupakan pembatasan, ada juga merupakan contoh. Termasuk ragam zikir setelah sholat juga. Ada beberapa zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kalau ada kemudian orang setelah selesai membaca zikir itu lalu membaca suratul Waqiah misalnya, jangan disalahkan. Loh, kan habis sholat Nabi nggak mengajarkan baca suratul Waqiah. Tidak apa-apa. Sesuatu yang merupakan tuntunan umum dan tidak ada pembatasannya, tidak ada larangannya, maka dia tetap dalam keumumannya. Perintahnya umum, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Perintahnya umum, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Maka sesuatu yang dalam perintah yang umum, selama tidak ada pembatasan secara jelas dan larangan, maka dia tetap dalam keumumannya.